Zaid, Ya, jadi ya. apa tujuan pelaporan hakim ini? Kalau kita lihat kan Tom Lembong sudah mendapatkan abolisi, apa tujuannya? Mas Zaid, Mas Zaid, selamat malam. Malam, Tampak, Mas. iya, baik. Jadi apa tujuan pelaporan ini, Mas Zaid, ke pelaporan majelis hakim ini? Karena Tom Lembong kan sudah mendapatkan abolisi, apa yang ingin dicapai? Ya, jadi gini, pelaporan ini kita tetap laksanakan untuk perbaikan dan evaluasi. Karena tidak menutup kemungkinan kasus seperti Pak Tom Lembong ini menimpa siapa saja yang mungkin dia sendiri juga tidak memiliki akses terhadap akses terhadap keadilan dan kebenaran dalam memperjuangkan hak-hak hukumnya di negara ini. Jadi Pak Tom ini tidak mau ada masyarakat lain yang mengalami hal yang sama seperti dirinya dan itu tidak ada evaluasi. Untuk itu pelaporan terhadap majelis hakim ini ke KY dan ke Mahkamah Agung akan tetap dilaksanakan. Ke KY ini adalah dalam koridor kode etik. Ke Mahkamah Agung ini adalah dalam koridor materi di mana banyak kejanggalan dalam pertimbangan-pertimbangan hakim. Yang tentunya secara prosedur hukum acara pun kami sudah mengajukan banding. Nah, nanti di Komisi Yudisial kami akan membuktikan bahwasanya pertimbangan majelis hakim ada yang salah fatal karena tidak sesuai fakta persidangan namun mengutip dari berita acara pemeriksaan. Itu kita akan buktikan semuanya. Jadi Pak Tom tidak ingin walaupun dirinya sudah bebas tapi dia berhenti dan tidak memikirkan warga atau masyarakat Indonesia yang lain yang kemungkinan besar mengalami hal yang sama seperti dirinya. Untuk itulah laporan terhadap Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung itu tetap harus kita laksanakan. Oke, sudah ada tanggapan Pak sejauh ini dari MA maupun KY? Sudah ada respon? Jadi gini, dalam proses persidangan itu sudah beberapa kali kita melaporkan fakta-fakta tersebut. Untuk itu setelah abolisi ini kita akan melaporkan kembali dengan merujuk semua laporan-laporan kita yang sudah kita lampirkan atau sudah kita laporkan ke Mahkamah Agung dan ke Komisi Yudisial. Sampai saat ini kita sih belum ada respon, tapi besok kita akan kembali menyuratinya lagi. Oke, baik. Pak Gayus sebagai mantan Hakim Agung, bagaimana Anda memandang langkah dari kuasa hukum Tom Lembong ini? Sementara Tom Lembong sudah menerima abolisi. Bagaimana Anda memandang langkah ini, Pak Gayus? Suatu putusan presiden, ini langkah politik kalau bagi literatur yang kita temukan, tetapi berdampak hukum. Nah, putusan abolisi itu menyebutkan tentang penghapusan proses hukum. Jadi yang dihapus proses hukum dari tuntutan pidana sebelum putusan pengadilan yang diputuskan oleh hakim. Ini bunyi lengkapnya, padahal yang terjadi telah diputus oleh hakim di tingkat pertama. Namun itu kembali kepada penghapusan proses hukum, artinya hukum lanjutan pun juga dihentikan. Nah, tapi kalau saya dengar tadi bahwa Pak Tom Lembong akan mengajukan kembali suatu proses hukum yang di luar hukum itu. Saya lihat di sana yang dipersoalkan bukan hukumnya, tapi etik dari hukum hakim ya sebagai pelaksana hukum di pengadilan. Ini masuk bagian dari unprofessional misconduct bagi saya. Kalau unprofessional misconduct itu kan bukan hukum, tapi perilaku. Ya, itu boleh-boleh saja menurut pendapat saya karena ini juga ke KY. Di mana KY ini memang satu lembaga konstitusional yang mengatur mengenai etika hakim, kepatutan hakim dalam penilaian dari Komisi Yudisial. Juga ke MA. MA itu mungkin bidangnya juga pengawasan. Nanti di sana akan dilakukan mungkin kalau KY merekomendasi, artinya putusan yang berat baru dikirim ke MA. Nanti di sana ada wasmat. Di PN wasmat, kalau di Mahkamah Agung itu hakim yang mengadili tentang etika hakim. Nah, ini bagian itu tentunya bisa dipahami untuk upaya Pak Tom Lembong. Oke, baik. Terkait kode etik ya, Mas Zaid. Artinya kan selama ini ada hakim pengawas yang bertugas untuk memonitor, mengawasi
para hakim dalam soal etika ini. Nah, bagaimana artinya pihak kuasa hukum ini menilai hakim pengawas yang ada selama ini dalam kasus Tom Lembong? Iya, jadi kita melihat ya, hakim ini tidak melaksanakan tugas secara profesional. Ya, di mana profesionalnya? Yang pertama, sejak awal persidangan kita sudah meminta agar bukti audit BPKP itu diserahkan di awal agar bisa dikonfirmasi ke seluruh saksi. Ya, Pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 yang dituduhkan kepada Pak Tom Lembong ini kan kuncinya ada di audit BPKP. Itu tidak ada kunci yang lain. Kuncian utamanya itu ada di audit BPKP. Tapi audit itu baru dikasihkan di akhir masa pemeriksaan saksi dan kemudian masuk kepada ahli dari auditor BPKP. Akhirnya apa? Kita temukan banyak hal-hal yang tidak benar gitu dalam proses audit. Di antaranya hal yang tidak benar apa? Di audit tersebut tidak ada yang namanya analisa. Ya. Yang kedua, penulisan laporannya itu salah memasukkan angka. Angka yang seharusnya diisi dengan nilai tukar rupiah NDPBM itu diisi oleh kode barang. Artinya apa? Kalau hakim ini melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar secara profesional sedari awal, audit BPKP itu dimintakan kepada jaksa untuk segera diberikan kepada kami, ya kan? Ini kan bisa kita cek dari awal posisinya, dan walaupun dicek di setelah pemeriksaan saksi-saksi, itu kita berhasil membuktikan audit ini berjalannya juga tidak benar, dan akhirnya dalam konteks pledoi ditambahkan dengan keterangan-keterangan ahli juga secara materi itu banyak yang salah dalam menentukan kerugian keuangan negara. Walaupun dari 500 miliar turun menjadi 190 miliar, itu pun tidak ada korelasinya secara fakta di dalam persidangan. Untuk itu kami mengambil langkah hukum banding. Ya, jadi kami sampaikan sekalipun sudah diputus abolisi, sebelum diputus hanya diberikan abolisi oleh Presiden, kami dari tim hukum Pak Tom Lembong ini sudah mengajukan banding. Ya, memori banding sudah dimasukkan dan berkas banding sudah sampai ke pengadilan tinggi. Nah, dari proses itu artinya apa? Artinya kami secara materi kami memenuhi hukum acara yang berlaku. Namun demikian, fakta mengenai tindak perilaku hakim yang tidak profesional, ya, itu juga tetap kita lakukan pelaporan ke Komisi Yudisial dan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Agar apa? Agar ada koreksi atas pola-pola penegakan hukum dan proses penegakan hukum yang seperti ini. Bagaimana bisa, ya, suatu fakta yang tidak pernah diperiksa dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai keputusan, tahu-tahu di putusan itu timbul dia mengedepankan ekonomi kapitalis. Ini gawat sekali. Semua sarjana hukum saya rasa nggak ada yang nggak sepakat kalau sesuatu diputuskan bersalah tanpa pernah melalui proses hukum yang sebenarnya. Ini adalah bentuk kesewenang-wenangan. Ini adalah suatu bentuk kezaliman. Dan ini tidak bisa didengarkan proses yang seperti ini. Untuk itu makanya Pak Tom akan tetap melaporkan ini ke Komisi Yudisial dan ke Mahkamah Agung. Oke, pelaporan akan jalan terus. Pak Gayus, artinya dari poin-poin yang telah disebutkan oleh Mas Zaid tadi, dalam hal ini kan terkait dengan bagaimana mekanisme cara membuat putusannya, kemudian dalam menjalankan persidangan. Nah, apakah hal-hal ini bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran etik oleh hakim atau itu sepenuhnya independensi independensi yudisial, Pak Gayus? Ya, saya akan menjelaskan, tadi saya mengatakan upaya untuk pelaporan itu. Kalau itu disebutkan, itu bukan etika yang ditangani oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung, dipilih oleh Ketua Dewas atau Bawas atau KY. KY ini hanya menyikapi perilaku. Sementara yang disebut tadi adalah teknis yuridis. Itu adanya di tingkatan-tingkatan berikutnya dari proses peradilan yang dihapus oleh abolisi. Jadi kalau perilaku perbuatan yang tidak etis, ya, itu memang wilayah dari Dewan Pengawas, kemudian Ketua Dewas atau KY. Itu pendapat saya. Tetapi kalau teknis yuridis, salah menghitung, kemudian pandangan-pandangan hakim yang tidak sesuai dengan proses, itu semua teknis yuridis dan itu adanya pada banding atau kasasi pemeriksaannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.